Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga pada hari ini saya masih bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa juga mengucapkan salam takzim kepada guru dan selaku dosen saya, Bapak Dr. Wahab. Beliau adalah dosen pendidikan karakter di kampus Universitas IAIN Pontianak. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya dengan tema nilai Islam dalam tradisi ziarah kubur. Yang melatar belakangi dari menurut Asri Wulandari, dalam skripsinya dijelaskan istilah ziarah kubur tidak hanya sering diucapkan, namun sudah menjadi perbuatan yang sering dilakukan oleh umat Islam. Bahkan ziarah kubur juga sering dilakukan oleh umat-umat agama lain, seperti yang pada umumnya dilakukan oleh para keluarganya. Istilah tersebut terdiri dari dua kata, yaitu ziarah dan kubur. Ziarah yang artinya menengok, mengunjungi, atau mendatangi. Sedangkan yang disebut dalam kubur adalah makam atau tempat yang ditanamkan di situ. Dengan demikian, yang disebut ziarah kubur artinya menengok kuburan atau makam. Ziarah kubur sudah menjadi tradisi sebagian besar umat Islam. Tidak hanya dilakukan umat Islam masa sekarang saja, tetapi sejak zaman Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan ziarah kubur. Hukum ziarah kubur ini bagi laki-laki adalah sunnah, sedangkan bagi perempuan sebagian ulama menghukumkan makruh, sebab pada umumnya tabiat perempuan itu mudah sedih, mudah mencucurkan air mata, dan duka lama timbul kembali, sehingga lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang persamaan hukum ziarah kubur antara wanita dan pria ini, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz menyatakan, karena beberapa bentuk atau isi, maka ziarah kubur itu memang dianjurkan dalam agama Islam bagi laki-laki dan perempuan, sebab di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar, baik bagi orang yang telah meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan Al-Quran ataupun bagi yang berziarah itu sendiri. Melakukan ziarah kubur juga dapat mengingatkan akan kematian yang pasti akan menjemput kita secara lebih rinci. Munawar Abdul Fattah menjelaskan dalam bukunya Tuntunan Praktis dalam Ziarah Kubur bahwa ziarah bisa sunnah, makruh, dan haram sesuai dengan orientasi dan niat yang terbesit dalam hati orang yang ingin melakukan ziarah kubur tersebut. Agar nilai-nilai yang terkandung dalam ziarah kubur tidak rusak, maka orang yang melakukan ziarah kubur perlu memperhatikan tata krama atau adab ziarah kubur. Antara lain seperti memberi salam kepada ahli kubur seraya diiringi dengan doa-doa, tidak duduk dan berjalan di atas kuburan serta tidak bersandar pada kuburan, tidak mencaci maki dan menjelek-jelekan penghuni kubur, sebab kedua sikap ini memperlihatkan yang tidak hormat kepada mereka dan tidak menyadari bahwa orang yang meninggal itu telah menyelesaikan apa yang mereka lakukan. Ziarah kubur yang dilakukan di desa Belaban 7 melakukan ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri. Karena tradisi ini warisan budaya dari nenek moyang yang terdahulu yang sampai sekarang masih berlangsung pada masyarakat desa Belaban 7.
yang tidak bisa dihilangkan, dan juga masyarakat yang melakukan ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri menganggap saat bulan Ramadan para arwah dibebaskan dari azab kubur, sehingga mereka berpendapat kalau hari raya itu adalah hari yang baik. Oleh karena itu, keluarga yang masih hidup melakukan ziarah kubur untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Juga karena pada hari raya Idul Fitri itu adalah hari yang baik untuk bermaaf-maafan, baik terhadap keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dengan mendatangi kuburannya dan sekaligus mendoakan agar diberikan oleh Allah kesenangan di dalam barzah. Dan di dalam, menurut para ahli hukum Islam, tradisi dikenal dengan kata, di dalam tradisi ziarah kubur ini pun terdapat nilai-nilai karakter Islam yang berbasis kearifan lokal pada masyarakat desa Blaban 7, yaitu yang pertama, terdapat nilai akidah, nilai akhlak, dan nilai ibadah. Selain itu juga bisa membuat masyarakat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin yakin untuk mencari kemungkinan menghadapi kematian. Kegiatan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi di antara sesama muslim. Jadi mengapa kita membicarakan tentang nilai Islam dalam tradisi ziarah kubur? Karena di dalam tradisi ziarah kubur itu memiliki tujuan utama, yang mana tujuan utamanya adalah mengingat kematian di tengah suasana pemakaman. Walau hal ini dapat dilakukan di mana saja, suasana pemakaman lebih dekat untuk mengingatkan akan kematian, dan kita bisa mendoakan ahli kubur yang kita kunjungi juga muslim-muslim dari mukmin-mukminat lainnya. Adapun tata cara tradisi ziarah kubur di desa Blaban 7 yaitu yang pertama, mengucapkan salam atau doa ketika memasuki kuburan. Kedua, mendoakan ahli kubur yang dituju, misalnya membaca ayat suci Al-Quran seperti surah Yasin dan sebagainya. Kalau tidak berdoa dengan bahasa Arab, boleh berdoa dengan bahasa apa saja asal tujuannya mendoakan mayat. Dan ketiga, selama di kuburan hendaknya sopan, tidak membuang kotoran atau najis seperti kencing atau buang air besar, duduk di atas nisan dan lain sebagainya. Keempat, hendak meletakkan daun basah di atas kuburan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelima, selama berdoa tidak boleh meminta pada ahli kubur, misalnya meminta sesuatu atau minta pesugihan atau sejenisnya, itu tidak diperbolehkan. Keenam, memelihara dan membersihkan kuburan keluarga masing-masing dari kotoran tersebut, dari kotoran rumput, sampah atau sebagainya. Adapun menurut Pak Muslikun, salah satu masyarakat di desa Blaban 7, menurutnya apabila kita hendak berziarah kubur, hendaknya mengucapkan salam. Tujuilah kubur yang dituju berdiri atau duduk dengan menghadap kepadanya, membelakangi kiblat, sambil memberi salam kepadanya. Walaupun mayatnya sudah lama dan sudah hancur, tetapi yang penting rohnya ada dan tahu siapa yang menziarahinya. Ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, siapa yang memberi salam kepadaku, Allah akan mengembalikan rohku dan akan menjawab salamnya. Kalau ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak mustahil diberikan kepada umat. Oleh sebab itu disunahkan ketika kita berziarah kubur, kemudian bacakanlah ayat-ayat Al-Quran yang mudah dibaca dan minta kepada Allah disampaikan pahala bacaan itu kepada si roh yang mati. Kita
kita juga diingatkan supaya jangan menyesali apa yang telah berlalu, apalagi untuk meraung dan meratap, karena ini adalah haram hukumnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena ini baru pertama kalinya saya membuat video seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.